Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Sebelum membacakan kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkannya, saya mengajak engkau dan saya untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi yang indah ini, kembali kami boleh mengalami anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk bertanya. Pernahkah engkau mengalami sebuah kerinduan yang begitu besar terhadap seseorang? Hasrat yang begitu besar untuk bertemu, dan engkau mencarinya dimanapun dia berada. Saya pernah mengalaminya dan saya yakin tentunya engkau juga pernah mengalami sebuah kerinduan yang besar seperti itu, bukan? Namun kali ini saya juga ingin bertanya, pernahkah engkau mengalami kerinduan yang begitu besar kepada Allah? Jikalau kepada manusia engkau sudah pernah, apakah kepada Allah engkau juga pernah memiliki kerinduan yang begitu besar? Saudaraku yang terkasih, pagi yang indah ini kita akan belajar dari Mazmur nomor 63. Adanya sebuah kerinduan yang besar dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur nomor 63. LAI memberi judul Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kerinduan Daud kepada Allah. Kalau kita melihat pada bagian ini, dikatakan bahwa ini adalah Mazmur Daud. Mazmur yang ditulis oleh Daud di dalam kondisi perenungannya. Dan kalau kita melihat bahwa settingnya adalah di padang gurun Yehuda. Saudaraku yang terkasih, Mazmur nomor 63 ini termasuk di dalam Mazmur ratapan pribadi. Sebuah ratapan yang merupakan reaksi seseorang kepada Allah ketika ia berada di dalam kesulitan dan ia menderita. Mazmur ini juga diikuti dengan doa dan teriakan minta tolong kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah mengapa pemazmur berada di padang gurun Yehuda? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku. Oh, ini memberitahukan kepada kita. Pemazmur berada di padang gurun Yehuda dikarenakan nyawanya saat itu sedang terancam. Bisa jadi dia sedang dikejar oleh Saul, saudaraku. Atau kemungkinan besarnya lagi adalah ia dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri. Saudaraku yang terkasih,
Meskipun di dalam kondisi yang sangat sulit dan menderita di padang gurun. Kalau kita melihat di dalam Mazmur nomor 63 ini, tidak ada satupun goresan pena dari pemazmur yang menyatakan keraguan-raguannya terhadap pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Malahan goresan penanya ini adalah goresan sebuah kerinduan, adanya koinonia, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, saudaraku, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku dan merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Pemazmur di dalam kondisi yang begitu sulit, ia merenungkan tentang kasih setia Allah yang begitu besar. Ia merenungkan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidupnya yang tidak pernah habis. Dikatakan bahwa sepanjang kawal malam, ia begitu merindukan Allah yang ia cari. Saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, sehingga di dalam ayat yang kedua dia katakan, ya Allah, Allahku, engkaulah Allahku. Saudaraku, kata Allah di sini menggunakan kata Adonai, yang berarti adalah Allah perjanjian. Dan kata ini menunjukkan kekudusan Allah sehingga tidak boleh sembarangan diucapkan. Dan pemazmur menggunakan kata Allah Adonai ini, dia ingin menyatakan bahwa Allah itu adalah milik kepunyaan pribadi. Dikatakan Allahku, engkaulah Allahku, engkau adalah milikku pribadi Tuhan, karena aku dan engkau telah terpaut dan menyatu di dalam sebuah relasi yang intim dan dekat. Terus dikatakan bahwa aku mencari engkau. Setelah fajar menyingsing, Daud langsung segera mencari Allah. Karena dia tahu malam kelam yang berlalu itu sungguh menakutkan. Pada waktu fajar menyingsing, dia mencari pertolongan. Dan dia tahu di situ Allah ada. Karena itu dia katakan, segera aku mencari Allah. Saudaraku, kata mencari di dalam bahasa aslinya itu merupakan sahar. Sahar adalah sebuah kerinduan yang begitu besar. Sebuah hasrat yang bergairah kepada orang yang dia cari. Itulah kerinduan dari pemazmur kepada Allah. Di tengah padang gurun Yehuda yang begitu kering dan menakutkan, Daud merindukan Allah. Saudaraku yang terkasih, ada dua kata kerja paralel yang dipakai, yaitu Daud haus dan Daud rindu kepada Allah. Lalu dia menggunakan metafora seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Oh saudaraku, kalau kita melihat di dalam Mazmur 42, Daud juga menggunakan metafora seperti rusa yang merindukan air. Di dalam Mazmur 130, Daud mengatakan seperti seorang pengawal yang mengharapkan fajar pagi. Saudaraku, itu melukiskan adanya sebuah kerinduan yang begitu besar terhadap Allah untuk melakukan sebuah koinonia, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Namun Daud menyadari, saudaraku, bahwa saat ini padang gurun yang sesungguhnya itu bukanlah padang gurun Yehuda yang ada di hadapannya yang membentang itu. Tapi kekeringan rohani padang gurun itu adalah di dalam dirinya sendiri. Sehingga ia rindu untuk bisa bersekutu dengan Allah. Saudaraku, apakah di masa-masa COVID-19 ini engkau merasakan sebuah kerinduan yang besar kepada Allah? Dan engkau berhasrat untuk mencari Dia, bertemu dengan Dia, dan engkau mencurahkan isi hatimu kepadanya. Di padang gurun Yehuda, Daud merasakan sebuah kerinduan yang begitu besar akan Allahnya pribadi. Oh saudaraku, dan Daud mengatakan bahwa engkau telah menjadi pertolonganku di dalam ayat yang ke-8.
Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sepanjang kawal malam Daud merenungkan kebaikan dan kesetiaan Allah. Dia tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan pemeliharaannya, saudaraku. Dan Daud gambarkan seperti naungan sayap. Oh saudaraku, saya pernah mengingat sebuah kisah bahwa ada seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya pada waktu kebakaran terjadi. Dan setelah kebakaran itu berhasil dipadamkan, sang induk ayam itu mati. Dan anak-anaknya itu mengalami kehidupan selamat. Itu merupakan sebuah pengorbanan dari induk ayam. Saya membayangkan begitu besarnya kasih Allah kepada engkau dan saya. Karena begitu besar kasihnya kepada engkau dan saya, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal untuk disalibkan mati bagi engkau dan dibangkitkan, memberikan keselamatan kepada engkau dan saya. Saudaraku yang terkasih, begitu besarnya kasih Allah. Jumat Agung sudah kita peringati. Kita mengingat bagaimana besarnya cinta Allah. Dan Daud mengingat bahwa besarnya cinta Allah yang begitu menopang hidupnya. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-9 bahwa Daud memakai simbol tangan kananmu menopang aku. Oh saudaraku, apa arti tangan kanan ini saudaraku? Tangan kanan ini merupakan simbol tangan yang berkuasa dan berotoritas. Daud mengalami tangan kanan yang berkuasa ini melepaskan dia. Daud mengalami bagaimana tangan kanan ini menekan dia saat ia berbuat dosa. Daud mengalami bagaimana tangan kanan ini membimbing dia, menuntun dia di dalam perjalanan kehidupannya, termasuk saat dia berada di padang gurun. Tetap Daud merasakan bahwa tangan kanan Tuhan itu menopang hidupnya dan tidak pernah meninggalkan dirinya barang sedetik pun. Saudaraku, Daud mengalami Tuhan yang begitu dahsyat sehingga dia katakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Saudaraku, di dalam imamat pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu dikatakan kepada kita bahwa lemak dan sumsum itu adalah makanan yang dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi dalam bagian ini ayat yang ke-6 Daud seolah-olah menyatakan bahwa Allah menyediakan lemak dan sumsum itu dan Allah mengenyangkan jiwanya. Dan ia mengatakan, aku sudah puas Tuhan karena aku bertemu dengan engkau dan aku bisa menikmati sebuah koinonia yang indah dengan engkau. Saudaraku, Allah memuaskan jiwa Daud yang begitu kering. Allah memuaskan jiwa Daud yang begitu haus. Allah puaskan dengan kasih setianya, hesetnya Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup dan bibirku akan memegahkan engkau. Daud mengalami kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Karena Daud mengatakan bahwa kasih setiamu, hesekmu Tuhan lebih baik daripada hidup. Oh saudaraku, apakah hidup itu penting? Benar, hidup itu penting. Dan Daud menyadari bahwa pada waktu dia bertemu dengan Sang Pemberi hidup, itu lebih penting daripada hidup itu sendiri, saudaraku. Karena hidup itu penting, maka Kristus datang. Kristus mencari engkau dan menyelamatkan engkau. Kristus mengorbankan dirinya bagi engkau dan saya, karena dia mau menyelamatkan hidupmu. Dan dia tahu hidupmu itu penting bagi Allah. Dan dia punya rencana yang indah atas hidupmu yang penting itu. Saudaraku yang terkasih, Daud merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Daud merenungkan kasih setia Tuhan. Karena itu dia mencari Allah. Permisi tanya, dari manakah kerinduan Daud sehingga dia mencari Allah? Tentunya kalau kita melihat pada bagian ini, kerinduan itu bisa ada dari adanya sebuah relasi yang intim, lekat, dalam, dan erat dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang intim, yang lekat, yang erat, yang benar, itu akan menghasilkan sebuah kerinduan yang besar kepada Allah, saudaraku.
Daud menyadari hanya Allah yang bisa menolong dirinya, tidak ada yang lain. Karena itu Daud mencari Allah yang adalah penopang kehidupannya. Bagaimana dengan engkau, saudaraku? Apakah engkau merindukan Allah? Apakah engkau mengalami Allah dan jiwamu dipuaskan oleh Allah? Bagian yang pertama berbicara tentang kerinduan Daud kepada Allah. Dan bagian kedua yang akan kita bahas adalah bahwa di dalam relasi dengan Allah, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena di dalam persekutuan yang erat itu, dia mengalami sebuah kekuatan dan keyakinan. Dikatakan bahwa musuh-musuhnya akan diserahkan kepada kuasa pedang. Saudaraku yang terkasih, Daud aman berada di dalam Tuhan. Dan dia yakin Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Karena di sini kita melihat pada akhirnya musuh-musuhnya akan mengalami kebinasaan. Tetapi Daud adalah orang yang punya relasi dan yang mencari Tuhan akan mengalami sukacita yang besar dan kemenangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat di dalam Yohanes, Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Karena itu kita yang adalah carang, kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Sehingga kita mengalami dan kita menikmati asupan-asupan gizi untuk dapat terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh semakin kuat. Saudaraku, relasi yang benar dengan Allah akan menghasilkan sebuah kerinduan kepada Allah dan jiwamu akan dipuaskan. Relasi yang benar dengan Allah, engkau akan memiliki kekuatan, keyakinan dan engkau mengalami kemenangan. Meskipun engkau tidak tahu hari esokmu. Engkau melihat sepertinya hari esok saya suram, buram, kacau. Apalagi dalam kondisi yang sulit saat ini. Oh saudaraku, jangan pernah engkau ragukan Tuhanmu. Dia berkuasa. Dia sanggup untuk menolong engkau. Daud sudah mengalami Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Karena Daud tidak ingin jauh-jauh dari Allah. Dan di dalam padang gurun tersebut dia tetap mencari Allah. Karena dia tahu hanya Tuhan adalah tempat kesukaan dia. Biarlah kiranya melalui perenungan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini saudaraku, engkau menyadari bahwa hanya Allah tempat perlindunganmu. Hanya Allah tempat engkau bersekutu. Dan biarlah engkau semakin hari boleh semakin mengalami Dia. Dan engkau memiliki kekuatan itu. Jiwamu tidak menjadi lemah. Jiwamu semakin dikuatkan. Karena Dia adalah Allahmu yang hidup. Dia adalah Allah yang berkemenangan. Dia hidup untuk memberikan jaminan dan pengharapan itu bagi engkau dan saya. Kristus hidup. Pasca kebangkitan Yesus telah kita rayakan. Kristus hidup untuk meyakinkan engkau bahwa engkau memiliki jaminan. Jaminan kemenangan, jaminan pengharapan akan hari esok yang tidak pernah engkau ketahui. Tetapi engkau memiliki Dia dan memiliki janjinya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi engkau dan saya semakin dikuatkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami yang sejati. Kami bersyukur Tuhan, jiwa kami boleh dipuaskan dan kami boleh mengalami sebuah kerinduan yang besar kepada Engkau. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan, keyakinan akan kemenangan kami di hari esok yang kami tidak akan pernah tahu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengendalikan hari esok. Engkau tahu segala sesuatu, kepadamu lah ya Tuhan. Kami rindu untuk boleh memiliki persekutuan,
koinonia yang indah Tuhan. Kami mau terus-menerus hidup untuk bergantung kepada Engkau, hidup mengandalkan Engkau, melekat erat dengan Engkau ya Tuhan. Dan lebih dalam lagi kami mencintai Engkau sebagai satu-satunya Allah kami yang hidup, yang mengerti segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pelihara hidup mereka, dan mereka boleh semakin dikuatkan, dan mereka boleh menyadari bahwa ada Allah yang hidup, yang memberikan jaminan itu selalu beserta hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaatku yang terkasih. Selamat beraktivitas di rumah. Tuhan memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja.